Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 13 April 2022 bersama Romo Antonius Haryanto. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, tetap sukacita di dalam menjalani perjalanan kehidupan kita, apalagi kita sebentar lagi akan memasuki Trihari Suci. Permenungan kita pada hari ini, tanggal 13 April 2022, diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi seorang itu kiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, akan aku menyusahkanmu. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Telah kubebaskan dirimu dan kupatahkan belenggu, tetapi kini balasmu, kau sudah menyerahkanku. Hei umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Hei umat, apa salahku? Berani menjual diriku, berani menghujat aku, berani menyerahkan aku, dan bahkan meninggalkanku. Apa salahku? Siapa yang merasa dekat dengan Tuhan dan menerima Tuhan dengan banyak anugerah, kemudian bersaksi ke sana kemari, bersaksi di mana-mana bahwa aku orang yang dicintai, yang mendapatkan banyak rahmat dan mujizat dari Tuhan. Tetapi kemudian ketika menderita, kemudian ketika mengalami kesulitan, mudah untuk meninggalkannya. Hari ini kita melihat bagaimana orang yang kemudian mengatakan mencintai, mengasihi, dekat, dan tentunya tidak mau meninggalkan. Tetapi sekaligus dia berani untuk menjual. Kita kadang-kala mengatakan, saya bersaksi, saya berani mempertaruhkan nyawa. Tetapi di saat mengalami kesulitan, atau demi jabatan, atau demi usaha, berani meninggalkan iman. 180 derajat berbeda dengan apa yang kita katakan dan lakukan. Dengan perbuatan dan kenyataan yang kemudian kita jalani. Seperti yang kita lihat dan dengar hari ini dan baca, sosok Yudas telah menjual dan kemudian merelakan menyerahkan Yesus. Kalau kita lihat,
Yudas menjadi orang yang dipercaya menjadi murid Yesus dalam kalangan 12 murid. Dia juga dipercaya menjadi bendahara. Tetapi apakah dia mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan Yesus kepadanya? Tidak. Yudas yang biasa memegang uang sebagai bendahara ternyata juga tergelincir jatuh karena uang itu sendiri. Dia menjual Yesus, dia menyerahkan Yesus dengan tawaran harga 30 keping perak. Seberapa besar sih 30 keping perak itu? Ada yang mencoba untuk menghitung pada saat ini kira-kira berapa 30 keping perak yang ditawarkan, yang diberikan oleh tentara itu kepada Yudas Iskariot. Kurang lebih 30 keping perak itu berbobot total 420 gram perak, setara dengan 14.000 kali 420 gram itu sekitar 5.880. Jadi angkanya sekitar 5 juta, mendekati 6 juta. Atau juga ada orang yang menghitungnya 30 keping perak itu sama dengan 62 sen dolar. 30 keping perak sama dengan 120 dinar. 1 dinar itu upah untuk 1 hari. Jadi kurang lebih Yesus diserahkan untuk upah yang kurang lebih bagi pekerja selama 4 bulan. Beranian, karena tergiur dengan harta, kita seringkali lupa dengan kecintaan dan kesetiaan kita. Kita mudah untuk meninggalkan karena kita tergelincir dengan harta benda, tawaran jabatan, tawaran gelar, tawaran harta dunia ini. Yudas diberi kepercayaan menjadi bendahara, tetapi dia mempertaruhkan profesinya. Tergiur dengan uang yang biasa dia pegang, profesi dan keahlian yang seringkali membuat kita jatuh karena kita tidak hati-hati. Tergiur dengan kekayaan, tergiur dengan fasilitas, tergiur dengan iming-iming. Maka hari ini kita diajak untuk melihat perjalanan hidup kita. Hai umat, apa salahku? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Apakah dia telah menyusahkanmu? Dia selalu membantu, dia selalu mengulurkan tangan untuk meringankan hidupmu. Tetapi ketika kamu merasa berat sedikit saja, engkau telah mempertaruhkan dia, telah menyerahkan dia, seperti Yudas. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Minggu kemarin, Minggu Palma, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang berteriak, Hosana, Hosana. Raja Daud, Yesus memasuki Yerusalem, kita berteriak, Hosana, Hosana. Sebagai bukti kita ingin memuliakan Tuhan, mencintai Dia. Kita selalu mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Benarkah demikian? Kita mau mencintai Yesus selama-lamanya. Kenapa Hosana tergantikan sebentar lagi dengan kata-kata, salibkan Dia, salibkan Dia. Kita seperti memuji, habis itu membanting. Memuji terus kemudian menurunkan. Memuji, Hosana. Terus kemudian kita seperti berteriak, Durjana, Durjana. Ku mencintai, tetapi ternyata aku mengkhianati. Ku mencintai, tetapi ternyata aku meninggalkan. Ku mencintai, ternyata aku menghakimi. Ku mencintai, tapi ternyata aku menjatuhkan. Cinta Yesus sebenarnya adalah cinta berkorban. Cinta tanpa tapi. Mencintai bukan dengan tapi. Kadangkala kita mencintai, tapi kalau susah ditinggal. Mencintai, tapi tidak menderita. Mencintai, tapi kalau saya selalu beruntung. Mencintai kalau saya sesuai dengan yang kuharapkan, kuinginkan. Tetapi cinta Yesus mengajari kita cinta yang mau berkorban, cinta yang mau menderita, cinta yang terus berani memberikan diri untuk sesama. Kalau betul engkau mau mencintai Dia, maka keberanian kita untuk berjalan dalam cintanya, yakni cinta yang mau berkorban, cinta yang mau menderita. Yudas, Petrus yang juga melakukan tindakan yang tidak baik, mengajak kita untuk berintrospeksi, melihat diri. Petrus menyangkal Yesus 3 kali,
mengajak kita berintrospeksi, apakah betul aku mencintai Dia? Berani untuk mencintai dengan berkorban. Mari kita berintrospeksi dengan 3 hal penting. Tetap waspada, roh jahat selalu mengawasi, mengamati kelemahan diri kita. Kadangkala kita merasa paling setia dan mencintai, tetapi hati-hati, kadangkala kita tergelincir seperti Yudas tergelincir dengan profesi hidupnya. Maka waspada dan hati-hati dengan roh jahat. Yang kedua, tetap tegas dan berani memperjuangkan kebaikan dalam jalan cinta yang ditawarkan oleh Yesus, yakni berani berkorban. Dan ketiga, bersiaplah untuk menerima cinta Tuhan. Sebentar lagi kita memasuki Trihari Suci, dan kita siapkan hati dan budi kita untuk berani mencintai Dia seperti Dia mencintai kita. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 13 April 2022. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.